Nama yang dikasrahkan hamzah ini berfaedah hasar. Sedangkan hasar yang dimaksud dengan hasar yaitu isbatul hukmi lil madhkuri wa nafiyuhu amma adahu. Sebut hukum bagi madhkur dan nafi hukum dari ma selainnya madhkur. Lebih jelas, simak penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa yufidul hasra innama bil kasri fil asahi li istimaliha ala nahyin wa istisna'in takdiran nahwu innama ilahukumullah ay la ghairuhu wal ilahul maqbudu bil haqi wa nahwu innama zaidun qaimun ay la qaidun matalan wa qila laysas lil hasri li annaha innal muakkadatu wa madzaidatul kafatu fala nafya fiha wa qila lil hasri mantuqan ay bil isyarati amma annama bil fathi nahwu i'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zina. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zina. Al ayatu falaysat lil hasri binaan ala baqa'i anna fiha ala masdariyatiha ma'a kafiha bima wa ma'na i'lamu haqqaratad dunya fala tu'tiruha alal akhirati jamilati fabaqa'u anna fil ayati alal masdariyati kafin fi husulil maqsudi biha min tahkhiril dunya wa qila lil hasri ka asliha innama bi kasri wal muradu anna dunya laysas illa hadhil umurul muhaqqaratu ay lal qurbu fa innaha min umuri akhirati li dhuhuri thamratiha fiha faqauli min ziyadati fil asahi raji'un ilal masailil arba'i. Dan berfaedah akan hasar oleh innama dengan dibaca kasrah pada pendapat asah, karena melengkapi dianya innama di atas nafi dan istisna pada takdir. Seumpama hanya saja bermula Tuhanmu itulah Allah, artinya tidak selainnya Allah, dan bermula kata ilah itulah ma'bud bihaq yang disembah dengan hak. Dan seumpama innama hanya saja bermula zaid itu berdiri, artinya tidak selain dulu. Masalan, aku contoh sebagai contoh. Waqila, dan dikatakan orang, laisa tidak ada ianya innama itu bagi hasar, karena bahawa sesungguh innama itu inna muakkadah dan ma zaidah yang kafah, maka tiada nafi biha padanya inna muakkadah. Waqila, dan dikatakan orang bagi hasar pada mantok, artinya dengan isyarat. Adapun bermula an-nama
dengan dibaca dengan patah, seumpama i'lamu annamal hayatad dunya, ketahui olehmu bahawa sesungguh hidup yang dunia itu main-main dan hiburan dan hiasan. Al-ayatu, ini itulah ayat. Maka tidak ada ianya annama itu bagi hasar, karena membina di atas kekal anna padanya ayat, di atas masdarnya annama berserta kafah annama dengan ma, dan bermula makna itu ketahui olehmu akan kehinaan dunia, maka janganlah kamu mendahulukan akannya dunia, kehinaan dunia di atas akhirat yang jamilah, yang indah. Maka bermula kekaanna pada ayat di atas masdariyah itu memadai pada menghasilkan maksud dengan ayat daripada menghinakan dunia. Waqila, dan dikatakan orang bagi hasar sama seperti asalnya annama, yaitu innama yang dibaca dengan kasrah, dan bermula yang dimaksud itulah bahawa dunia itu tidak ada ianya dunia kecuali itu ini urusan yang hina, artinya tidak qurbu, yaitu urusan yang mendekatkan diri kepada Allah. Fainaha, maka bermula dianya qurbu, urusan yang mendekatkan diri kepada Allah itu daripada urusan akhirat, karena zahir samarah buahnya akhirat fiha padanya qurbu. Maka bermula kataku itu daripada tambahanku, yang mana perkataanku fil asah itu rujuk kepada masalah yang keempat. Lanjut dari masalah yang di belakang. Wa yufidul hasra inama bi kasri fil asah. Inama dengan dibaca kasrah hamzah, inama dengan dikasrah hamzah berfaedah hasar. Berarti inama ada hasar menurut pendapat hasar. Kalau berfaedah hasar berarti termasuk sifat. Kalau termasuk sifat berarti boleh faham mukhalafah. Alasannya liistimaliha, karena inama ini mengandung huruf nafi dan huruf istisna pada takdir. Pada takdir inama ini ada dikandung huruf nafi dan istisna. Contoh, inama ilahukumullah. Kalau kita takdir, kita zahirkan huruf nafi dan huruf istisna seperti ini. Pada kata inama kita letakkan la, huruf la nafi, la ilahukum. Sedangkan di depan ilahukum, di belakang Allah diletakkan illa, ada istisna. Berarti maknanya tiada Tuhanmu kecuali Allah. Tiada Tuhanmu kecuali Allah. Karena dikandung huruf nafi dan ada istisna, berarti inama ini berfaedah asal. Maka termasuk juga sifat, yaitu lafaz berkaitan bagi lafaz lain. Maka boleh faham mukhalafah. Faham kan? Hasar, yang dimaksud dengan hasar atau definisi hasar, isbatul hukmi lil madhkur wa nafiyuhu amma adahu. Ada pada teks, lihat aja. Mempersebuh hukum bagi madhkur, yaitu Allah kita sebutkan kepada ilahukum. Hanya saja Tuhanmu itu Allah. Berarti Allah adalah Tuhanmu. Allah adalah Tuhanmu. Jadi mempersebut Allah kepada ilahukum. Nah ini mempersebut hukum bagi madhkur, itu
apa itu mantoklah kita bilang, lebih mudah kita bilang. Kemudian wa nafiyuhu, menafikan hukum untuk selain mazkur, yaitu la ghairuhu. Coba lihat la ghairuhu, hanya saja Tuhanmu itu selain Allah. Itu menafi, itu hukum nafi, hukum mafhum mukhalafah. Kalau hukum mafhum kan Tuhanmu itu Allah, Tuhanmu itu Allah. Berarti selain Allah bukan Tuhanmu. Selain Allah bukan Tuhanmu. Itu menafikan selain Tuhan, selain Allah dinafikan kepada Tuhanmu. Ini dinafikan hukum. Berarti bukan selain Allah bukan Tuhanmu. Tuhanmu adalah Allah. Selain Allah bukan Tuhanmu. Paham kan? Mafhum mukhalafahnya. Wa ilahu ma'bud biha. Jadi makna ilah yaitu ma'bud biha, yang disembah dengan hak. Yang disembah dengan hak yaitu ilah. Yang disembah dengan hak itulah ilah Tuhan. Berarti lafaz bahasa Arab, logat ilahun, makna logatnya itu ma'bud biha, yang disembah dengan hak. Cuma Allah yang disembah dengan hak. Selain Allah tidak hak disembah. Walaupun Tuhan juga. Pada agama yang lain kan patung atau palang salib, kan agama lain itu Tuhan, tetapi tidak hak disembah. Kalau menurut Islam tidak hak disembah. Kalau orang Islam tidak hak disembah, patung itu tidak hak disembah. Walaupun agama yang lain, anggapan keyakinan mereka hak bagi mereka menyembah. Terserah agama lain. Agama Islam selain Allah tidak hak disembah. Cuma Allah yang hak disembah. Karena ilahun maknanya ma'bud biha, hak yang hak disembah yaitu Allah. Kemudian contoh yang kedua, dinama Zaidun qaim. Berarti dipersebut hukum bagi mazkur. Qaim dipersebut kepada Zaid. Hanya saja Zaid ini berdiri. Berarti mukhalafahnya atau mafhum mukhalafahnya, Zaid ini tidak duduk. Zaid ini berdiri, bukan duduk. Mantoknya innama Zaidun qaim. Mafhum mukhalafahnya innama Zaid la qaidun. Bukan duduk. Itu mantoknya. Berarti menurut pendapat asal, innama ini berfaedah ada asal karena mengandung huruf nafi dan huruf istisna. Berarti termasuk sifat. Kalau termasuk sifat boleh mafhum mukhalafah, karena mafhum mukhalafah terjadi pada sifat. Kemudian menurut pendapat qil wa qila, menurut pendapat qil laisat li hasri. Menurut pendapat qil innama itu bukan hada asal, tiada berfaedah asal. Alasan pendapat qil inna itu pada dasar innamanya itu adalah inna taukid. Nok kedua huruf taukid. Innama itu pada dasarnya adalah inna huruf taukid. Nok kedua. Sedangkan ma itu ma zaidah yang kafah. Ma zaidah yang kafah. Ma tambahan yang faedahnya kafah. Kafah ini menegah amalan inna. Inna kan penasai isim perafak khabar. Penasai isim perafak khabar. Kebalikan nok ke-10. Perafak penasab isim perafak khabar. Penasai isim perafak khabar. Berarti amalan inna ini menurut pendapat batal karena ada makafah. Berarti inna tersebut tidak mengandung huruf nafi, tidak ada kandungan nafi pada inna, karena dasarnya inna itu huruf taukid, sedangkan makafah berarti tidak ada kandungan huruf nafi di sana. Berarti tidak boleh, berarti bukan sifat. Kalau bukan sifat tidak boleh mafhum mukhalafah. Ini menurut pendapat qil.
Menurut teori yang kedua, lihasri mantukan bi isyarah. Menurut beberapa teori yang kedua, ini huruf hasa. Ini nama itu huruf hasa juga, berfaedah hasa. Cuma hasanya hasa mantok. Mantoknya mantok isyarah, bukan mantok sareh. Mantok bi isyarah, bukan sareh. Ini telah kami jelas nih pada video sebelum ini. Mantok isyarah. Maknanya bagaimana kalau mantok isyarah? Ya berarti ilah Tuhanmu, hanya saja Tuhanmu, bukan selain Allah. Hanya saja Tuhanmu, bukan selain Allah. Ini mantok isyarah seperti ini maknanya. Contohnya itu inama ilahukum la ghairuhu. Hanya saja Tuhanmu itu selain Allah. Hanya saja Tuhanmu itu bukan selain Allah. Itu bukan selain Allah. Berarti Tuhanmu hanyalah Allah. Paham kan? Itu mantok isyarah. Kalau mantok sarah bagaimana? Ya seperti yang tertulis pada contohnya, innama ilahukum Allah. Seperti lafaz menunjukkan kepada makna hakikat, lafaz dalalah kepada makna hakikat. Itulah mantok sarah. Hanya saja Tuhanmu itu Allah, itu mantok sarah. Kalau mantok isyarah, yaitu hanya saja Tuhanmu itu bukan selain Allah. La ghairuhu. Mantok isyarah. Ini menurut pendapat P, berarti bukan sifat juga. Pendapat P ini bukan sifat juga, bukan sifat. Cuma berfaedah hasa. Tetapi memahami makna Tuhanmu bukan selain Allah, bukan selain Allah, Tuhanmu bukan selain Allah, ini mantok isyarah. Karena alasan ini ditabadurihi iladha. Karena mudah untuk dipahami oleh akal. Tuhanmu bukan selain Allah. Itu mudah ditangkap oleh akal, mudah dipahami oleh akal. Makanya tetap berfaedah hasan, tetapi makna Allah, Tuhanmu bukan selain Allah, ini mantok isyarah, bukan mafhum. Kalau pendapat asal, Tuhanmu bukan selain Allah, ini mafhum mukhalafah. Kalau ini nama itu tetap berfaedah hasan, tetapi kalau maknanya Tuhanmu bukan selain Allah, ini mantok isyarah, bukan mafhum mukhalafah. Ini pendapat apa? Faham kan? Mantok isyarah, mantok isyarah, mantok sareh. Ini pada video sebelum ini telah kami jelaskan. Ada kami bawa tulis teks. Adapun an-nama dengan fathah hamzah, an-nama dengan fathah hamzah. I'lamu an-namal hayatad dunya la'ibun. An-nama ini yang hamzahnya fathah, ini bukan hasa, tidak berfaedah hasa. Berarti menurut pendapat asal, ini an-nama ini bukan ada hasa, tidak berfaedah hasa. Kalau tidak berfaedah hasa, berarti bukan sifat. Kalau bukan sifat, berarti tidak boleh mafhum khalafah. Paham kan? Alasannya bagaimana alasan? Binaan. Karena membina di atas kekal anna, di atas masdariyah. Karena alasannya seperti ini. Alasannya anna yang ada dalam ayat, iaitu an-nama itu tetap maknanya masdariyah, bukan maknanya hasar. Sedangkan ma itu adalah makafah, ma yang membatalkan amalan anna. Berarti anna tersebut tetap maknanya masdariyah, bukan hasar. Faham kan? Berarti kalau an-nama bukan hasar, bagaimana pendapat asal mentafsirkan ayat ini? Maka makna ayat ini yaitu i'lamu haqaratal dunya, yaitu ketahui olehmu akan kehinaan dunia. Dunia ini hina. Ini mesti kita ketahui. Ketahui olehmu dunia ini hina. Maka jangan engkau dahulukan dunia di atas akhirat. Jangan engkau dahulukan dunia di atas akhirat. Faham? Ini cara tafsir ayatnya. Cara tafsir ayatnya atas pendapat asal. Kemudian fabaqa'u anna fil ayat ala masdar. Anna yang ada dalam ayat kan kekal di atas makna dasar. Makna dasarnya kan masdariyah.
Anna itu an-masdariyah, anna masdariyah. Berarti maknanya makna masdariyah. Anna yang kekal di atas masdariyah sudah cukup. Sudah memadai. Memadai apa? Memadai pada menghasilkan maksud ayat. Maksud ayat apa? Yaitu menghinakan dunia. Menghinakan dunia. Hasil menghinakan dunia. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun. Ini maksud ayat menghinakan dunia ini. Dunia ini adalah mainan, hiburan, hiasan. Itu kan maksud syarat. Itu hikmah menghinakan dunia. Berarti dengan anna kekal di atas masdariyah sudah hasil maksud ayat. Sudah hasil maksud ayat. Makanya an-nama ini bukan berfaedah asal. Ini menurut pendapat asal. Waqidah menurut pendapat akhir, an-nama ini dikias kepada asalnya. An-nama furu', in-nama asal. Yang kasrah hamzah asal. Sedangkan yang fathah hamzah yaitu an-nama ini furu'. Kalau asal berfaedah asal, berarti furu' juga berfaedah asal. Ini kata akhir. An-nama kan dikias kepada kata-kata an-nama ini, terbentuk kata an-nama ini perbandingannya pada inama. Kalau inama ada faedah asal, berarti an-nama berfaedah asal juga menurut pendapat akhir. Terus menurut pendapat akhir, kalau an-nama juga berfaedah asal, berarti kan ada kandungan huruf nafi dan huruf istisna. Kalau huruf ada asal memang seperti itu. Ada kandungan nafi dan huruf istisna. Kalau ada kandungan huruf nafi dan ada istisna, bagaimana tafsir ayat tersebut atas pendapat akhir? Maka tafsir ayat tersebut atas pendapat akhir, annal dunya, i'lamu anna dunya laisat ila hadhil umurul muhkaratu, yaitu ketahui olehmu sesungguh dunia tidak ada kecuali ini urusan yang hina. Urusan yang hina mana? Main-main, hiburan, hiasan. Itulah perkara yang hina. Ini cara tafsir ayatnya atas pendapat akhir, kerana an-nama berfaedah asal. Kalau an-nama berfaedah asal, berarti ada kandungan nafi dan istisna. Nafi di sini iaitu laisa. Illa ini ada istisna. Berarti dunia, ketahuilah dunia tidak ada kecuali ini perkara yang hina. Ini maktoknya. Kalau mafhum mukhalafahnya atas pendapat ini yaitu bukan qurbah. Qurbah ini bukan dunia. Dunia ini bukan qurbah. Dunia ini perkara yang hina, urusan yang hina. Dunia ini bukan qurbah. Ini mafhum mukhalafahnya. Kebalikan tafsir ayat. Kalau tafsir ayat secara mantok, dunia ini tidak ada kecuali perkara yang hina. Ini mantok. Lafaz menunjukkan kepada makna hakikat. Ini mantok. Kalau mafhum mukhalafahnya, bagaimana mafhum mukhalafah? Atas pendapat akhir. Karena an-nama atas pendapat akhir adalah asal. Ada asal, berarti termasuk juga sifat. Berarti boleh mafhum mukhalafah. Maka kalau mafhum mukhalafah atas pendapat akhir, dunia ketahui olehmu sesungguh dunia bukan qurbah. Dunia ini tidak mendekatkan diri kepada Allah. Bukan qurbah. Dunia ini adalah perkara-perkara yang hina. Fa'inaha. Kenapa dunia bukan qurbah? Karena qurbah adalah perkara akhirat. Qurbah ini adalah perkara akhirat, urusan akhirat. Kenapa urusan akhirat? Dizuhuri tamaratiha. Karena zahir buah atau kehasilan atau pahala. Kadang zahir pahalanya urusan akhirat pada qurbah. Kalau kita beribadah, qurbah ini kan ibadah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan salat atau berzikir, dapat pahala enggak? Dapat. Sedangkan qurbah kan perkara akhirat. Kalau kita melakukan perkara akhirat ini dapat pahala, itulah samarah. Itulah namanya samarah, buah kehasilan daripada melakukan urusan akhirat.
Maka qurbah ini bukan dunia. Ini cara mafhum mukhalafah dan pendapat akhir. Karena ini dianggap nama ini ada hasan juga, karena dibandingkan kepada inama aja berfaedah hasan, nama juga karena furuk dengan hasan sama. Berarti caranya seperti ini. Kemudian faquli min ziyadati fil asah, kataku itu tambahanku. Yang mana kataku? Fil asah, stepek pendapat asah ini tambahan musannif dalam kitab ini. Berarti dalam kitab asal kitab ini, yaitu Jamu' Jawami', tidak ada stempel fil asal. Kemudian tambahanku ini raji'un, kembali rujuk kepada masalah yang empat. Yang mana empat? Ghayah taqdimul ma'mul adadu yufidul hasra inama bil kasri. Berarti stempel asal ini kepada empat masalah. Masalah ghayah, masalah mendahulukan ma'mul, masalah adab, masalah inama yang berfaedah hasan. Faham kan? Cukup di sini. 3 tu kamu ulang tu lagi. Inamanya berfaedah hasan. Inama yang dikasrah hamzah. Fil asah. Nyo fil asah rujuk ke buah matalah itu. Darinya. Berarti inama berfaedah hasan. Yang ke hasan ni bang, isbatu hukmi lil madhkur wa nafiyuhu amma adahu. Persebut hukum bagi madhkur atau bagi mantok, dan penafi hukum untuk selain madhkur, iaitu selain mantok ke maskur, penafi maskur. Persebut mantok, penafi maskur lah kesimpulannya. Persebut hukum bak mantok dan penafi hukum bak maskur. Yang kaya hasan. Pakajut menurut pendapat asal, inamanya berfaedah hasan. Karena inamanya dikandung huruf nafi, dikandung huruf istisna pada gedi. Pada gedi berarti naik kandung nafi, naik kandung istisna je. Nah, dikandung nafi, naik kandung istisna. Contoh, inama ilahukumullah. Nyo punya tak pelahi nafi, tak pelahi istisna lagi letak kalimat tauhid tu. Tiada Tuhanmu kecuali itu Allah. Berarti bak inama ada pedula la ilahu illallah. Tiada Tuhanmu kecuali itu Allah. Maka kadang dikandung huruf nafi dan huruf istisna, inamanya berfaedah di asal. Kamu kan? Hanya alasan kenapa asal. Kamu ada penafi gimana? Atau tak mafhum mukhalafah haji gimana? Hanya saja Tuhanmu itu Allah. Berarti hanya saja Tuhanmu itu bukan selain Allah. Hanya penafi. Selain Allah bukan Tuhanmu lah. Selain Allah bukan Tuhanmu. Tuhan selain Allah bukan Tuhanmu. Yang kalau yang punya mafhum mukhalafah, berarti punya hukum mantuk, berarti Tuhanmu adalah Allah. Selain Allah bukan Tuhanmu. Yang maskut ni atau mafhum mukhalafah ni. Tabaknya berfaedah hasan. Inama berfaedah asal berarti termasuk bagian daripada sifat. Termasuk daripada sifat. Mafhum mukhalafahnya tempatnya bak sifat. Kamu kan? Yang menurut pendapat asal walaupun khilaf. Ilahun ke makna ilahun, ma'bud bihaq, yang disembah dengan hak. Menyo hada hak disembah jangan ilah. Ilah bahasa Arab ilahnya juwada bagi zat yang hak disembah, yang ke Allah. Menyopatung hanya hak disembah, maka hanya dah pakai lafaz ilah kepada patung. Sebab patung hanya hak disembah, cuma Allah yang hak disembah. Berarti ilah itu usul pada Allah. Kamu kan? Contoh kedua, inama zaidun qaimah. Hanya saja Zaid itu berdiri, nyaman tu. Kamu mafhum mukhalafah haji, berarti hanya saja Zaid itu hanya itu. Hanya itu. Yaidau jika hanya itu. Kamu mukhalafah. Persebut hukum bagi mazkur. Itu persebut hukum bagi persebut Zaid, persebut dong bagi Zaid. Kamu agak penafi hukum bagi mazkur. Berarti penafi hidup bagi Zaid. Kamu agak. Hanya kena asal itu. Maka haji
termasuk sifat, termasuk namanya termasuk sifat je umpama mukhalafah. Berarti daik usul dah ni selain dah duduk nya hana yang mukhalafah. Berarti hana hidup tadi tu. Sama kan? Penafi hukum duduk pada daik. Kalau menurut pendapat akhir, namanya kon ada asal. Pakon. Karena dasar namanya inna huruf taukid. Sedangkan namanya mazaidah kafah, mempubatu amalan inna. Mempubatal amalan inna. Berarti hana amal lagi nok kedua ni. Nyamanya. Berarti innanya cik huruf taukid nok kedua. Berarti pada berfaedah hasar. Maka punya hana berfaedah hasar, hana dikandung huruf nafi, apalagi illa hana kandung huruf nafi ni. Maka hana termasuk bagian daripada sifat. Punya hana termasuk bagian daripada sifat, berarti hanya mafhum mukhalafah. Karena mafhum mukhalafah berarti sifat. Kamu orang yang ujung-ujung buji. Kan? Menurut teori yang kedua, namanya berfaedah hasar, tapi hasar mantok. Mantok dengan isyarat lah tu, bukan mantok sareh. Kamu orang mantok isyarat, bukan mantok sareh. Nyo kalau lu jelaskan mantok sareh. Bak video tu golongnya, dah tarikh ni lupa orang mata dah. Nah, kalau ngene. Kamu orang. Alasan tambah cik lagi terikut, li dabadurihi ila adhan. Karena mudah terfaham dalam zihin ketika takut innama ilahukum Allah, hanya saja Tuhanmu itu Allah. Maka dalam segera berarti terfaham tu, mudah untuk dimufhum oleh akal kita yang orang tu. Kalau mudah untuk dimufhum oleh akal dia mantok. Innama ilahukum Allah, berarti mantok dengan isyarat. Berarti selain Allah bukan Tuhanmu, hanya mantuk isyarat. Selain Allah bukan Tuhanmu, mantuk sareh itu Tuhanmu adalah Allah, hanya mantuk sareh. Punya mantuk isyarat iaitu selain Allah bukan Tuhanmu. Tuhanmu selain Allah bukan Tuhanmu, itu mantuk isyarat ke. Berarti Tuhan kitanya cuma Allah, hanya mantuk sareh. Menyomantok isyarat iaitu lafaz innama ilahukumullah itu nyok kepada la ghairuhu, selain Allah. Tuhan dia bukan selain Allah, Tuhan dia bukan selain Allah, hanya isyarat yang makna isyarat. Berarti kon hanya mufhum dia. Kerana memang hasar mantok, bukan hasar mufhum. Kamu berarti hanya mufhum mukhalafah no. Soal makna ni berarti makna berarti Tuhanmu bukan selain Allah, hanya isyarat, mantuk isyarat. Kalau mantuk sareh, Tuhanmu adalah Allah, yang mantuk sareh. Menjadi Tuhanmu bukan selain Allah, yang mantuk isyarat. Berarti hana mukhalafah, hana berkir. Hasal tak berfaedah hasal namanya. Tetap berfaedah hasal. Cuma hana mukhalafah, hanya mukhalafah hana. Kamu tampaknya mantuk dengan isyarat. Pakon di mantuk isyarat, alasan lagi terikut li dabadurihi ila adhan. Karena mudah untuk dipahami oleh akal. Berarti Tuhan kita bukan selain Allah, mudah dipahami oleh akal. Kamu orang kali kelau. Adapun annama dengan dapat hamzah, annama. I'lamu annama. Annama, kamu orang menyo annama. Annamal hayata dunya. Annama hayata dunya la'ibun. Berarti hanya saja ketahuilah bahawa hidup yang dunia adalah main-main, hiburan, hiasan. Falaisat li hasri. Berarti namanya kon hasar. Kon huruf hasar, kon ada hasar nama yang pada hamzah. Pakon alasan. Karena gebina kena tu. Karena gebina dah ada kekal namanya datu masdariyah beserta nama kafah ni. Makafah nama, nama nyamanya makafah, mempubatu amalan anna.
Membatu amalan nok kedua dia kata. Membatu amalan nok kedua. Maknanya dia tak masdariah namanya, dia tak masdariah. Berarti menyo lagi nyal berarti menyonyang alasan di berarti kibat tak tafsir ayatnya. Tak tafsir ayatnya lagi nyo berarti makna ayatnya ketahui olehmu akan kehinaan dunia. Maka jangan engkau dahulukan dunianya di atas akhirat yang jamilah. Baik kata tinggal ke akhirat, cok dunia nyambe. Karena dunianya berketipu lewat roh ke dunianya ketahui olehmu ada kehinaan, dunianya hina. Berarti baik dah dahulu dunia ada atas akhirat. Yang lagi yang mana ayat? Lagi tafsir di. Sebab namanya tetap masdariyah. Kamu kan? Tetap masdariyah, bukan ada asal. Berarti makna cara tafsir ayat ni lagi ya. Nyampe umpuk palapahan. Karena kau tikut nama. Maka kekal namanya, kekal anda yang nyala ayat, kekal di datu masdariyah. Kekal ananya datu masdariyah, ka cukup. Apa cukup? Cukup apa? Cukup bak perhasil maksud ayat. Tematoh maksud ayat. Menghinakan dunia. Ini kan? Berarti dengan andanya kekal datu masdariyah, memada untuk maksud ayat daripada menghinakan dunia. Katuk maksud ayat. Dengan andanya kekal datu masdariyah, katuk maksud ayat. Apa maksud ayat? Menghinakan dunia. Maka ni kon hasal, kon ada asal. Menurut pendapat asal. Wakila menurut pendapat qil berfaedah asal. Tambah lagi asal ji. Asal anama. Toh asal anama. Innama dengan kasrah. Pakai lagi ya. Innama asal. Anama furu. Menyo asal. Berarti berfaedah asal. Berarti furu juga berfaedah asal. Hanya mungkin asal berfaedah asal, sedangkan furu hanya berfaedah asal. Yang penting. Berarti menyo asal berfaedah asal, furu juga berfaedah asal. Berarti termasuk sifat cik jempung kalafah. Nampak kan? Berarti menyo tanda untuk pendapat akhir kibat tafsir ayatnya. Karena namanya berarti tambah lagi inama juga juga adat hasan atau berfaedah asal. Berarti dikandung huruf nafi, dikandung nafi, dikandung istisna. Menyo dikandung nafi, dikandung istisna, kibat tafsir ayat. Lagi nyo cara tafsir ayatnya. Berarti makna ayat i'lamu ketahui olehmu. Apa kata depu? Sesungguh dunia tidak ada ianya dunia kecuali ini perkara-perkara yang hina. Lagi yang cara tafsir ayat. Sebab dikandung nafi, dikandung istisna. Lagi yang cara tafsir. Artinya bukan huruf. Bukan soal mendekat, bukan mendekat kon mendekatkan diri kepada Tuhan kurbah, kon kurbah boleh pegang. Pakon kurbahnya urusan akhirat. Pakon je urusan akhirat kurbah. Karena samarah buah akhirat, buah urusan akhirat, na bak kurbah. Lahir bak kurbah. Maka juga anggap urusan perkara-perkara akhirat kurbahnya. Kan? Berarti yang dia menyecara mafhum khalafah ni iaitu dunianya bukan kurbah. Dunianya hanyalah urusan yang hina. Ya, lagi mantok ji berarti dunianya tidak ada kecuali ini urusan yang hina. Mana urusan yang hina? Main-main, hiburan, hiasan, yang urusan perkara dunia. Yang mantok ni mafhum khalafah ji ke bah? Mafhum khalafah ji itu kurbah, bukan kurbah. Dunia ini bukan kurbah. Kan hasal ni bah ke hasal. Sebuah hukum bagi mazkur, kita mazkur. Dunianya bergerak urusan yang hinanya tersebut ke dunia. Penafi hukum daripada selain yang mazkur dah kurbah. Penafi dunia, kurbahnya ke dunia tu. Kurbahnya perkara akhirat. Karena dia hasilnya, dia pahala tengah akhirat. Dia hasil kena hasil sabaran bak kurbah. Dia hasil pahala apa? Ibadat itu. Maka ji kurbahnya ke dunia. Kamu kan?
Ka faquli min ziyadati fil asah. Berarti dia dadang pada boleh. Dia dadang mau pendapat fil berarti dia umpam kalafah kerana namanya termasuk sifat ciri. Beka faquli min ziyadati. Bermula kataku itu daripada tambahan tu. Toh kata lu fil asah. Berarti kata fil asahnya tambahan dikuaya. Lagu ambil ada. Raji'un itu digoda khabar yang kedua itu kembali kepada masalah yang pun. Berarti stempel asahnya kembali kepada buah masalah. Pertama raya, kedua taqdimul ma'mul, kelek adadu, keput itu ada. Yang keput. Yang keput iaitu yufidul hasra inama. Itu inama berfaedah hasar. Berarti stempel asalnya diriku wakadar ke ni. Kau buah masalah bawa kadarnya. Ini stempel asal. Kampung kah? Jadi yang menyededang pada asal namanya kerana berfaedah hasar berarti jid mufhum khalafah. Kerana betul. Kerana hasarnya termasuk mazifut. Mufhum khalafah mazifut. Berarti kaji mufhum khalafah. Kaji enak. Bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.